Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Dinisi dengan NPM 2601101808083 dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran kelas B 2018. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai bentuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Suplai Farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan sediaan farmasi. Terdapat beberapa tahapan dari proses pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama yaitu ada pemilihan dengan mempertimbangkan dari formularium yang ada. Kemudian ada perencanaan, yaitu untuk menentukan jumlah dan juga periode pengadaan. Nah, selanjutnya itu ada pengadaan atau proses penyediaan obat yang diperoleh dari pemasok eksternal, baik dari manufaktur, distributor, maupun pedagang besar farmasi. Kemudian ada penerimaan atau proses penjaminan kesesuaian barang sesuai dengan kontrak ataupun surat pesanan yang telah dibuat. Kemudian ada penyimpanan atau proses menyimpan dan juga memelihara agar persediaan farmasi yang diterima itu aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Yang selanjutnya itu ada distribusi atau proses pengembangan interaksi antara apoteker, dokter, perawat, dan juga pasien. Yang ketujuh itu ada pemusnahan atau proses penghilangan barang lewat pemusnahan atau penarikan sehingga bebas dari tanggung jawab data barang. Dan yang terakhir yaitu ada pengendalian serta administrasi untuk mengontrol stok ataupun persediaan obat. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas lebih dalam mengenai tahapan perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan. Yang pertama kita masuk ke dalam tahap perencanaan, di mana tujuan dari perencanaan ini untuk meningkatkan pelayanan pasien karena berpengaruh dalam fungsi pemasaran dan juga finansial apotek. Sedangkan untuk fungsinya yaitu memperkirakan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan pada suatu apotek, ditinjau dari pola penyakit serta kebutuhan pelayanan kesehatan dasar seperti program kesehatan, serta mengantisipasi kebutuhan obat pasien yang kadang tidak terprediksi. Kemudian terdapat beberapa metode dalam perencanaan. Yang pertama yaitu ada metode konsumsi. Yang kedua yaitu ada metode epidemiologi. Dan yang ketiga yaitu merupakan kombinasi dari kedua metode tersebut. Yang pertama kita masuk dulu ke metode konsumsi. Metode konsumsi ini merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik dari periode sebelumnya. Metode konsumsi ini digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang memiliki data konsumsi yang jelas atau tidak dihitung berdasarkan kasus, tetapi berdasarkan data konsumsi dari periode sebelumnya. Contohnya itu ada infus, injeksi generik, maupun infusel. Langkah-langkah dalam melakukan metode konsumsi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dengan melakukan evaluasi rasionalitas terhadap pola pengobatan, suplai obat, data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode lalu, serta pengamatan kecelakaan dan juga kehilangan obat. Kemudian yaitu melakukan estimasi kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan adanya perubahan populasi, cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, serta perubahan fasilitas pelayanan. Kemudian dapat dilakukan penerapan perhitungan yaitu penetapan periode konsumsi, perhitungan penggunaan tiap jenis periode lalu, dan juga melakukan koreksi terhadap kecelakaan dan juga kehilangan. Untuk perhitungannya itu dapat dihitung dengan CT sama dengan CA dikalikan T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana CT itu merupakan kebutuhan per periode waktu, CA itu merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam satuan bulan, dan T itu lama kebutuhan baik dalam bulan maupun dalam tahun. Untuk SS yaitu safety stock, di mana dapat dihitung dengan lead time dikurangi jumlah hari dikalikan dengan CA. Untuk kelebihan dari metode konsumsi ini, yang pertama itu tidak diperlukannya data epidemiologi. Kemudian metode ini cenderung lebih mudah dan juga sederhana. Dan juga kelebihan stok itu dapat diminimalisir apabila data konsumsinya itu lengkap dan juga pola preskripsi tidak berubah. Sedangkan untuk kekurangannya itu tidak dapat diandalkan jika ada kekurangan stok yang lebih dari 3 bulan. Kemudian dapat juga terjadi kelebihan ataupun kekurangan obat. Data konsumsi itu harus akurat. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengkajian atau perbaikan pada preskripsi. Kemudian memakan waktu lebih banyak.
Aspek medik pemakaian obat itu tidak dapat dipantau juga dengan metode. Yang kedua yaitu ada metode epidemiologi, di mana metode epidemiologi ini merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya. Kemudian metode ini digunakan pada perencanaan obat dengan kasus penyakit tertentu yang naik ataupun turun, terutama untuk penyakit yang memerlukan pengobatan yang cenderung mahal seperti kanker. Untuk kegunaannya yaitu dapat mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu. Kemudian juga dapat memperkirakan kebutuhan obat atas dasar epidemiologi. Kemudian metode ini itu sangat cocok bila ada data statistik kesehatan yang lengkap dan juga program kesehatan yang mapan. Akan tetapi metode ini itu tidak cocok apabila data statistik kesehatan tidak baik dan juga terdapat variasi kondisi antara daerah itu sangat besar. Kemudian juga terdapat standar terapi yang kurang dipatuhi. Untuk perhitungannya yaitu CT sama dengan CE dikalikan T ditambah SS dikurangi sisa stok. Kemudian kelebihan dari metode epidemiologi ini, yang pertama itu dapat diaplikasikan pada program baru. Kemudian perkiraan kebutuhan itu lebih mendekati kebenaran. Kemudian standar pengobatan itu mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan waktu dan juga tenaga yang terampil. Data penyakit itu cenderung lebih sulit untuk diperoleh. Kemudian perlu adanya pencatatan dan juga pelaporan. Kemudian juga kekurangannya itu jika pola penyakit itu tidak sama. Dan juga terdapat variasi obat yang luas. Serta dapat terjadi kekurangan obat karena. Dan untuk metode yang terakhir atau metode kombinasi itu didasarkan atas analisis banyaknya barang yang dikeluarkan atau metode konsumsi dan juga data penyakit atau metode epidemiologi pada periode tertentu dengan melakukan koreksi terhadap pola penyakit, pola persiapan, dan juga kebijakan pelayanan. Kemudian untuk perhitungannya itu dapat dihitung dengan C kombinasi sama dengan CA ditambah dengan CE dikalikan T ditambah SS. Untuk kelebihan dari metode kombinasi yaitu dapat digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang cenderung bersifat fluktuatif. Sedangkan untuk kekurangannya itu fasilitas pelayanan kesehatan harus mengikuti perkembangan terkait pola penyakit. Yang selanjutnya itu ada metode-metode evaluasi perencanaan. Dapat dilakukan dengan metode Venn, metode ABC, atau kombinasi keduanya yaitu Venn ABC. Untuk metode Venn, yang pertama itu ada V atau vital, di mana pengadaan obat ini sangat penting karena menyangkut kehidupan seseorang. Pengadaannya itu paling utama karena tidak dapat tergantikan. Contohnya itu ada vaksin tetanus dan juga obat-obatan yang ada di dalam emergency trolley seperti epinephrine dan juga NaCl 3%. Yang kedua itu ada E atau esensial, di mana pengadaan obatnya itu sifatnya tidak vital secara absolut, tetapi fungsi obat golongan ini umumnya untuk menyembuhkan penyakit dan juga menekan rasa sakit, sehingga pemberiannya masih dapat ditunda. Contohnya itu ada antibiotik dan juga NSAID. Dan yang ketiga itu ada N atau non-esensial, di mana pengadaan obatnya itu dapat bersifat menunjang maupun tidak menunjang obat lain, sehingga tidak diprioritaskan. Contohnya itu ada vitamin dan juga suplemen. Untuk kegunaan dari metode Venn ini, itu bila dana untuk obat tidak cukup dalam perencanaan obat dapat disesuaikan dengan pengelompokan sistem Venn, di mana kelompok V itu tidak boleh kosong, kemudian kelompok E itu boleh kosong asalkan terdapat substansinya atau obat yang satu golongan, serta kelompok N itu merupakan prioritas terakhir. Kemudian stok pengamanan itu diatur agar obat vital itu tidak kosong, dan juga dilakukan pelaksanaan monitoring atas pembelian dan juga persediaan obat kelompok V dan E agar tidak terjadi kekosongan persediaan. Kemudian untuk langkah-langkah analisis Venn itu dengan melakukan kriteria Venn. Yang pertama itu ada aspek klinis, kemudian konsumsi, target kondisi, biaya, kemudian menyediakan data pola penyakit untuk menentukan aspek klinis, dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan standar pengobatan yang ada. Kemudian kelebihan dari metode Venn itu dapat menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat.
menghindari terjadinya kekosongan obat, terutama obat dalam kategori. Kemudian juga dapat mengalokasikan kebutuhan obat meskipun dalam anggaran terbatas. Sedangkan kekurangan dari metode Venn ini yaitu perlu mengumpulkan data golongan obat yang termasuk ke dalam kategori. Dan dalam penggolongan kriterianya itu perlu adanya masing-masing spesialisasi. Kemudian yang kedua ada metode ABC, di mana yang pertama itu ada A, kelas A. Golongan obat ini itu mahal, yang membutuhkan biaya 70 hingga 80% dari biaya pengadaan. Sedangkan untuk jumlah stok obatnya itu hanya sekitar 15% dari total stok. Karena obat ini itu tidak bersifat fast moving. Yang kedua itu ada kelas B, di mana golongan obat ini butuh biaya sekitar 15 hingga 25% dari biaya pengadaan, di mana jumlah stok obat ini sekitar 30% dari total stok. Obat ini itu jarang digunakan, tetapi masih sering dibutuhkan, dan juga sifatnya itu lebih fast moving dibandingkan dengan obat kelas A. Dan yang terakhir itu ada obat kelas C, di mana golongan obat ini itu membutuhkan biaya 5 hingga 15% dari biaya pengadaannya. Sedangkan jumlah stok obat ini paling banyak dibandingkan dengan kelas lain, yaitu sekitar 55% dari total, karena obat ini bersifat sangat fast moving. Untuk kegunaan dari metode ABC itu memudahkan perencanaan, pengendalian, pengadaan, pengurangan, dan juga pengamanan stok obat, karena pengelolaannya itu berbentuk pengelompokan tiap itemnya. Kemudian untuk kelebihannya, itu dapat menyajikan informasi mengenai biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dapat meningkatkan profitabilitas, mampu menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir dari produk, dan juga dapat menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan informatif. Sedangkan untuk kekurangannya itu membutuhkan pengeluaran dana yang mahal dan juga waktu yang dapat mengabaikan biaya iklan, promosi, dan juga riset. Kemudian pengalokasian biaya yang praktis itu mungkin sulit untuk dilakukan. Kemudian tahapannya itu yang pertama dengan menghitung jumlah dana yang dibutuhkan dengan mengkalikan jumlah obat dengan harga. Kemudian melakukan perhitungan persentase antara tiap jenis obat terhadap anggaran total. Yang selanjutnya itu menjumlah atau akumulasi seluruh persentase hasil yang dimulai dari obat dengan persentase biaya terbesar. Dan yang terakhir itu melakukan identifikasi golongan obat melalui persentase penyerapan biaya, yakni A 70%, B 20%, dan C 10%. Kemudian untuk metode ABC dan Venn atau kombinasi metode Venn dan ABC ini untuk mengetahui prioritas obat yang lebih penting untuk kelebihan dari metode ini yaitu dapat mengetahui pola konsumsi untuk semua jenis obat beserta dan kemudian juga dapat mengetahui jenis obat yang memerlukan pengawasan lebih karena nilai investasinya yang tinggi dan juga pengelompokannya yang sesuai dengan nilai investasinya. Kemudian juga dapat menentukan prioritas pembelian obat beserta dengan harga penjualan. Serta dapat menentukan prioritas pengadaan obat mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemudian juga dapat terciptanya keseimbangan antara pelayanan dan juga kebutuhan akan pendapatan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu perlu dilakukannya penggolongan obat terhadap dua kategori yaitu Venn dan juga. Kemudian yang selanjutnya itu kita ke tahap pengadaan. Di mana pengertiannya yaitu proses penyediaan obat yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi yang dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Sedangkan tujuan dari pengadaan yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan juga disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan juga pengiriman barang yang terjamin sesuai dengan standar mutu. Untuk prinsip-prinsip dari pengadaan itu berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Menkes SK 5 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan Tahun 2003. Yang pertama yaitu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan juga keabsahan obat, serta telah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Kemudian pengadaan obat itu dilakukan secara efisiensi dan juga efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu dengan menerapkan konsep obat esensial generik. Dan juga pengadaan obat itu melalui
industri farmasi ataupun pedagang besar farmasi atau PBF. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui dalam melakukan pengadaan yaitu yang pertama harus dapat memilih distributor yang sesuai itu untuk menjamin kualitas ataupun mutu yang baik dari obat yang akan dibeli. Dan yang kedua itu perlu mengetahui bahwa dalam melakukan pengadaan itu harus membuat surat pesanan, dan kita harus mengetahui kapan membuat surat pesanan umum, surat pesanan narkotika, psikotropika, atau surat pesanan OTT dan prekursor. Kemudian untuk proses pembelian itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan tender terbuka, tender terbatas atau restricted tender. Kemudian dapat dengan dilakukan negosiasi langsung atau unnegotiated procurement. Atau juga dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Yang pertama itu dengan tender terbuka, di mana metode ini melibatkan berbagai sumber penyedia obat atau supplier yang tertarik. Kemudian untuk kelebihan dari tender terbuka yaitu penetapan harga yang lebih menguntungkan karena harganya itu lebih murah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu memakan waktu yang lama atau membutuhkan lead time yang sedang hingga panjang. Kemudian biaya pelaksanaan tendernya itu cukup tinggi. Kualitas obat itu seringkali kurang baik. Dan juga memerlukan perhatian penuh. Berarti ini dapat membebankan kinerja dari para pekerja. Kemudian tender terbuka ini biasanya dipilih ketika pemasok yang berpartisipasi itu memiliki reputasi baik atau jika persyaratan yang diajukan itu tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada tender terbatas, di mana di sini itu partisipasi suppliernya itu terbatas atau yang sudah terdaftar di pemerintahan atau yang telah memenuhi syarat. Untuk kelebihan dari tender terbatas yaitu prosesnya itu lebih singkat, kemudian biayanya yang lebih hemat dan juga beban kerja yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tender terbuka, dan juga mampu mengurangi resiko lead time yang panjang. Sedangkan untuk kekurangannya itu tidak dapat memantau kualitas obat. Untuk tender terbatas ini dapat dipilih ketika daftar pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui atau ketika ada pengaturan prekualifikasi dan juga monitoring supplier. Kemudian yang ketiga itu dengan pembelian dengan negosiasi atau tawar-menawar atau negosiasi procurement. Di mana pembeli itu melakukan pendekatan terhadap sejumlah kecil dari supplier yang potensial dan juga menawarkan harga yang spesifik atau penataan. Untuk kelebihan dari pembelian dengan negosiasi yaitu metodenya relatif sederhana, waktu yang dibutuhkan juga lebih pendek, pengelolaan obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok, kemudian beban kerjanya itu lebih sedang. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan untuk obat yang urgent. Dan dapat dipilih ketika item obat tidak urgent dan harga barang itu rendah serta tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Atau juga untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Dan juga pengalaman pembelian dengan akses yang baik terhadap pasar. Ataupun saat spesifikasi yang dibutuhkan pembeli itu tidak tersedia secara luas. Dan yang terakhir yaitu dengan pengadaan langsung, di mana dapat membeli langsung ke supplier tunggal pada quoted price atau harga yang telah tertera. Untuk kelebihan dari metode pengadaan langsung, yaitu kualitas terjaga karena didapat langsung dari distributor ataupun pedagang besar farmasi. Kemudian apabila terdapat kesalahan itu lebih mudah untuk diurus. Kemudian juga dapat memperpendek lead time apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan. Kemudian kesalahan atau kekurangan obat itu dapat langsung menghubungi distributor dan juga beban kerjanya itu lebih rendah. Untuk kekurangannya itu biasanya harganya relatif lebih mahal. Dan metode ini biasanya dipilih ketika barang-barang itu emergensi, item obatnya itu sedikit dan juga tidak mungkin dilakukan negosiasi. Kemudian pembelian sumber obatnya itu merupakan sumber obat tunggal dan juga barangnya itu murah atau jumlahnya sedikit. Yang selanjutnya itu kita masuk ke macam-macam pembayaran. Untuk pembayaran itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu ada konsinyasi, di mana ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dan juga suatu perusahaan atau distributor
yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya itu contoh obat-obatan baru, suplemen kesehatan, ataupun sediaan farmasi. Atau bahkan obat herbal. Di mana setiap 2 bulan sekali perusahaan yang menitipkan produknya itu akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek agar mengetahui berapa jumlah produksi yang terjual. Kemudian yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cash on delivery atau COD, di mana metode pembayarannya itu dilakukan pembayaran pesanan secara tunai pada saat pesanan itu tiba di tujuan, dan juga dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada kredit, yaitu pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan, biasanya itu 21 hari atau 3 minggu, dan juga tenaga teknis kefarmasian itu harus mengikatkan apoteker penanggung jawab untuk membayar utang 2 hari sebelum salesnya datang. Dan kita masuk ke tahapan yang terakhir yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu tahap penyimpanan, di mana penyimpanan itu merupakan suatu proses untuk memelihara dan juga menyimpan produk obat atau alat kesehatan agar mutu dan keamanannya tetap terjaga serta memudahkan pencarian dan juga pengawasan obat. Di mana penyimpanan ini berfungsi untuk menjaga mutu dan keamanan, menghindari kekosongan atau kekurangan stok, dan juga memastikan proses distribusi. Kemudian penyimpanan obat atau bahan medis obat habis pakai di apotek itu dilakukan dengan cara yang pertama yaitu obat atau bahan obat itu disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Kemudian disimpan dalam kondisi yang sesuai sehingga mutu dan keamanannya terjamin. Kemudian penyimpanan dilakukan sesuai dengan bentuk sediaan farmasi dan juga kelas terapi secara alfabetis. Dan apabila ingin mengeluarkan obat, itu dilakukan sistem FIFO atau First Expired, First Out, dan juga FIFO, First In, First Out. Kemudian untuk golongan obat tertentu seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi itu dilakukan penyimpanan khusus pada lemari yang setidaknya itu memiliki 2 kunci, di mana penyimpanan ini berada di bawah tanggung jawab apoteker penanggung jawab, dan juga letak lemarinya itu tidak terlihat secara umum. Kemudian untuk pertimbangan penyimpanannya itu dilakukan dalam penyimpanan obat, yaitu berdasarkan stabilitas obat. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas obat itu yang pertama ada suhu penyimpanan, kelembaban, cahaya matahari, kemudahan ruang gerak, kemudian sirkulasi udaranya itu harus baik, kemudian kerapihan dari rak penyimpanan, dan kondisi penyimpanannya itu harus sesuai, serta terdapat prosedur pencegahan kebakaran. Untuk penyimpanan itu harus dilakukan pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dalam buku induk, kartu stok, dan juga adanya laporan pada 1 bulan, 3 bulan, dan juga 1 tahun. Kemudian yang terakhir itu ada sistem penyimpanan, di mana dapat dilakukan yang pertama dengan spot location system atau penyimpanan perbekalan farmasi itu dilakukan berdasarkan tersedianya tempat kosong. Area gudang itu juga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua itu ada raw location system, di mana penyimpanannya itu berdasarkan penyimpanan bahan baku. Kemudian ada sequence location system, di mana penyimpanan perbekalan farmasi itu berdasarkan urutan dari alfabetis. Kemudian juga terdapat ruangan khusus, yaitu untuk menyimpan obat-obatan tertentu seperti psikotropika dan juga narkotika. Kemudian dapat dilakukan secara size location system, di mana penyimpanannya itu berdasarkan ukuran besar kecilnya barang. Dan yang terakhir itu dapat dilakukan dengan sistem penyimpanan popularity location system, di mana itu berdasarkan seringnya permintaan suatu barang. Sekian pemaparan dari saya, semoga ilmu yang telah dipaparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.